Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dokter dan teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Afilayarda dengan 3 digit NIM terakhir 178. Dan saya akan menjadi moderator pada presentasi kelompok SGDB 7 mengenai student project kami yang berjudul The Role of Gene Promoter on Transcription Process. Berikut adalah nama lengkap anggota kelompok kami dan juga nomor induk mahasiswanya. Baik, perkenalkan nama saya Nadinda Ardia Vedagiri dengan 3 digit yang terakhir 156. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project kami. Pertama, kami melihat bahwa dalam molecular biologi itu sendiri ada konsep atau teori bernama central dogma, di mana teori menyatakan bahwa ada aliran informasi genetik dari 3 hal, yaitu DNA, lalu RNA, dan yang terakhir menjadi protein yang fungsional. Dalam proses central dogma ini sendiri ada banyak sekali proses kompleks di dalamnya, seperti misalnya replikasi DNA atau proses yang berjalan di dalam RNA itu sendiri, seperti translasi dan juga transkripsi. Dan di sini kami menekankan pada proses transkripsi yang merupakan proses di mana ada pembuatan RNA primer dengan bantuan cetakan DNA atau DNA template. Dan di sini gene promoter memiliki peran dan fungsi yang sangat penting karena untuk melakukan proses transkripsi akan ada enzim bernama RNA polimerase yang akan memulai proses tersebut. Dan RNA polimerase ini perlu menempel pada gene promoter untuk dapat memulai proses transkripsi. Karena itu gene promoter memiliki peran yang sangat penting untuk memulai proses transkripsi yang merupakan proses tahapan awal dari ekspresi gen juga. Dan karena itu gene promoter itu memiliki peran yang sangat penting sekali untuk memulai transkripsi dan juga menentukan kapan dan seberapa sering ekspresi gen akan dilakukan. Karena itu kami melihat bahwa penting sekali untuk memahami terkait dengan ekspresi gen oleh gene promoter untuk mengetahui mekanisme pekerjaan gene promoter dalam proses transkripsi. Baik, saya akan melanjutkan di bagian rumusan masalah. Saya Mahesa Narawibawa dengan 3 digit NIM terakhir 164. Oke, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diciptakanlah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan promoter, serta bagaimana konsep dasar dan karakteristik umumnya. Yang kedua, bagaimana struktur dan elemen kunci yang menyusun suatu promotor gen. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja promotor dalam proses inisiasi transkripsi gen. Dan yang terakhir, bagaimana cara kerja sistem regulasi yang mempengaruhi aktivitas promotor. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Dari rumusan masalah yang telah dikembangkan, maka menjadi tujuan penulisan antara lain memahami konsep dasar dan ciri-ciri umum promoter dalam ekspresi gen. 2. Menguraikan struktur promoter dan elemen penting yang menyusunnya seperti tata box, inti promoter, dan komponen regulator lainnya. 3. Mengevaluasi cara kerja promoter dalam proses inisiasi transkripsi gen yang mencakup interaksi dengan faktor transkripsi dan RNA polimerase. Serta yang keempat, memberikan gambaran tentang sistem regulasi yang mempengaruhi aktivitas promoter melalui faktor internal sel dan sinyal eksternal, serta cara regulasi mengontrol tingkat ekspresi gen. Baik, adapun beberapa manfaat dari penulisan student project ini. Yang pertama, secara teoritis, student project ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai promoter gen itu sendiri, termasuk konsep dasar, struktur, mekanisme kerja, hingga dampak klinis yang dapat terjadi apabila terdapat kerusakan atau mutasi. Kemudian yang kedua, dampak secara praktis, student project ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan mengidentifikasi dan juga menganalisis promoter gen itu yang nantinya akan penting untuk menganalisis apa saja implikasi klinis yang dapat terjadi. Sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Agatha Marvella Geralin dengan 3 digit NIM terakhir 172. Izin menjelaskan tentang konsep dan definisi promoter. Promoter adalah wilayah DNA di sekitar transcription start site yang berperan penting dalam menginisiasi transkripsi. Promoter menjadi tempat terbentuknya pre-initiation complex dan menentukan di mana RNA polimerase 2 mulai bekerja. Di dalam promoter terdapat motif penting seperti tata box, INR, DBE, dan BRE yang membantu pengikatan faktor-faktor transkripsi. Selain berfungsi sebagai titik awal transkripsi, promoter juga menerima sinyal regulasi dari elemen seperti enhancer melalui interaksi kromatin 3 dimensi. Struktur promoter yang berbeda dapat mempengaruhi efisiensi, presisi, dan respon terhadap faktor transkripsi. Dalam bidang terapan, pemahaman tentang promoter digunakan untuk desain promoter sintetik dan analisis varian genetik pada penyakit. Studi modern kini menggabungkan data sequence
biokimia, dan peta interaksi kromatin untuk memahami bagaimana promoter mengontrol ekspresi gen secara waktu, ruang, dan tingkat. Jadi, promoter itu adalah wilayah DNA sebelum tempat gen atau berada di hulunya, yakni tempat protein-protein seperti RNA polimerase dan faktor transkripsi lainnya untuk berikatan dan memulai proses transkripsi gen. Struktur dan elemen kunci dari promotor ini berbeda, baik dari prokaryotik seperti bakteri ataupun eukaryotik seperti organisme seperti manusia. Meskipun mereka ini mempunyai fungsi dasar yang relatif sama. Nah, pada promotor prokaryotik, dia ini mempunyai dua elemen utama dan memiliki elemen tambahan lainnya. Untuk dua elemen utama, yakni elemen min35 atau yang susunan bahasanya adalah TTGA-CA, yakni berfungsi sebagai tempat awal pengikatan holoenzim dari RNA polimerase. Kemudian ada elemen min10 atau yang disebut dengan Pribnow box. Susunan bahasanya adalah TATAAT. Nah, jadi fungsi dari Pribnow box ini adalah untuk membantu pembukaan helix DNA sehingga sintesis DNA ini dapat dimulai. Adapun jarak antara keduanya yakni berkisar sekitar 16-19 base pair. Perbedaan kedua jarak ini nantinya akan mempengaruhi kekuatan suatu promotor dan efisiensi dari suatu transkripsi. Nah, untuk elemen tambahannya adalah yang pertama UP elemen, yakni dia itu kaya dengan adenin dan timin. Jadi elemen ini memperkuat pengikatan dari RNA polimerase. Yang kedua adalah extended min10 motif atau TGN yang dapat menggantikan fungsi dari elemen min35 tadi. Kemudian ada discriminatory site, di mana area ini adalah untuk area tambahan bagi faktor sigma yang memandu RNA polimerase ke titik awal transkripsi. Perkenalkan, nama saya Ferditan dengan NIM 25025111154. Core promoter atau promoter inti adalah bagian dari DNA yang terletak pada bagian upstream dari tempat dimulainya transkripsi. Bagian ini berfungsi sebagai tempat pengikatan utama bagi enzim RNA polimerase 2 dan faktor-faktor transkripsi umum untuk memulai proses transkripsi. Transkripsi oleh RNA polimerase 2 diinisiasi pada promoter inti atau core promoter. Promoter inti berada pada lokasi yang strategis dalam ekspresi gen, karena promoter inti adalah tempat perantara sinyal yang mengarah pada aktivasi dari transkripsi. RNA polimerase 2 bertanggung jawab atas transkripsi dari mRNA dan non-coding RNA atau ENC-RNAs. Core promoter biasanya mencakup sekitar min 40 sampai plus 40 nukleotida dari transcription start site atau TSS. Di dalamnya terdapat elemen-elemen DNA spesifik yang menjadi tempat pengikatan protein seperti tata box, initiator, dan downstream core promoter element atau DPE. Baik, selanjutnya adalah elemen promoter proksimal. Elemen promoter proksimal adalah daerah DNA pada bagian upstream yang berfungsi sebagai tempat berikatan bagi faktor transkripsi spesifik untuk merekrut mesin transkripsi. Komposisinya sangat bervariasi antar gen, seperti contohnya e-box dan situs MEF2 pada gen RGMC tikus yang kritis untuk ekspresi pada otot. Mutasi pada elemen-elemen spesifik ini dapat mengganggu pengikatan faktor transkripsi, sehingga menurunkan aktivitas promoter secara signifikan, dan berpotensi menyebabkan penyakit. Dengan demikian, elemen ini berperan penting dalam mengatur ekspresi gen secara lokal dan spesifik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana promotor itu bekerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Gusti Ngurah Tisna Septiana Putra dengan NIM 25025111176. Nah, promotor itu bekerja melalui 4 tahapan. Yang pertama itu ada perakitan atau assembly, di mana kompleks tata box atau sequence tata box yang berada di promoter itu akan dikenali oleh transcription factor, dalam hal ini transcription factor 2D yang setelah dikenali oleh transcription factor terjadi recruitment, di mana transcription factor ini kemudian akan merekrut dan RNA polimerase 2 yang kemudian membentuk kompleks prainisiasi. Setelah terjadi perekrutan akan terjadi melting atau peleburan, di mana DNA yang masih dalam untai ganda ini kemudian akan dibuka pilinannya. Dan di sini yang berperan itu adalah TF2H yang menggunakan ATP untuk melebur atau membuka jalan pilihan DNA di awal.
Kemudian ada pelepasan atau clearance, di mana RNA polimerase 2 ini kemudian akan lolos dari promotor atau mungkin melaju ke arah DNA yang terbuka pilinannya untuk memulai siklus eh, transkripsi. Nah, singkatnya promotor itu adalah landasan pacu untuk mesin transkripsi, di mana itu dimulainya terjadi transkripsi ada di promoter. Perkenalkan, saya Farid Julian Putra dengan nomor induk mahasiswa 25025 Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi promotor. Regulasi promotor sangat dipengaruhi oleh core promoter sebagai titik inisiasi transkripsi. Core promotor mengandung elemen seperti tata box, enhancer, dan faktor pengikat TPB. Proses dimulai dengan pengikatan TFIID ke promoter, diikuti oleh faktor lain secara berurutan, hingga terbentuk kompleks inisiasi bernama RNA polimerase 2 yang berfungsi sebagai memulai transkripsi di transcription start site. Core promotor berperan sebagai wilayah minimal yang diperlukan untuk inisiasi transkripsi yang akurat. Yang seperti dijelaskan juga, faktor pengatur transkripsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor transacting, yaitu bekerja dari luar DNA melalui aktivator dan represor, dan faktor cis-acting atau bekerja langsung pada DNA melalui enhancer, silencer, LSRS, dan Mars. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian ekspresi gen yang spesifik. Terdapat dua sistem pengendalian ekspresi gen yang melibatkan gen regulator, yaitu pengendalian positif, yaitu berupa aktivasi transkripsi oleh aktivator, dan pengendalian negatif, berupa penghambatan transkripsi oleh represor. Produk gen regulator berikatan dengan daerah promotor dan aktivitasnya dipengaruhi oleh molekul efektor. Pada prokaryotik, pengendalian ini dibagi menjadi sistem induksi dan represi. Namun, pada eukaryotik, regulasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan faktor transkripsi, enhancer, silencer, dan modifikasi kromatin. Oke, jadi izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu enhancer dan silencer. Enhancer dan silencer itu pada utamanya adalah sebuah sekuens DNA yang berfungsi sebagai pengatur. Yang pertama adalah enhancer. Enhancer, seperti namanya, adalah untuk meningkatkan laju transkripsi atau ekspresi gen. Dan sedangkan untuk silencer adalah sebuah memiliki fungsi untuk menurunkan laju transkripsi atau ekspresi gen. Nah, kunci penting dalam mekanisme ini adalah pelingkungan atau bending DNA yang memungkinkan protein untuk terikat pada elemen jarak jauh yang secara fisik berinteraksi dengan mesin transkripsi yang berada di promoter gen. Nah, fungsi elemen ini juga bersifat independen terhadap orientasi. Jadi, jika urutannya dibalik, tidak ada efek samping. Itu saja. Ya, jadi selanjutnya untuk regulasi epigenetik dan struktur kromatin. Epigenetik merupakan mekanisme yang menyebabkan perubahan fenotip ekspresi gen, tetapi tidak melibatkan urutan DNA. Jadi contoh regulasi epigenetik ini adalah modifikasi histon, metilasi atau dimetilasi DNA, dan regulasi enhancer atau silencer. Variasi promotor bisa berupa mutasi urutan DNA seperti SNP, insersi, dan delesi yang terjadi di tempat menempelnya faktor transkripsi atau RNA polimerase. Perubahan ini dapat menurunkan atau bahkan meningkatkan afinitas pengikatan sehingga ekspresi gen ikut berubah. Dampaknya bisa mempengaruhi fenotip, respon obat, dan risiko penyakit pada tiap individu. Contoh penyakit yang berikatan antara lain adalah thalassemia, hemofilia B, dan Gilbert syndrome. Motif inti promotor seperti Theta box, CAT box, dan GC box berfungsi sebagai penanda awal bagi pembentukan kompleks transkripsi. Jika motif ini rusak atau berubah, perakitan kompleks transkripsi terhambat sehingga proses transkripsi menurun atau gagal dimulai. Akibatnya, produksi mRNA dan protein menurun yang dapat memicu gangguan fisiologis, perkembangan, dan fungsi sel. Contoh penyakit meliputi anemia plastik, thalassemia, dan gangguan perkembangan.
Jadi, dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa promoter merupakan wilayah DNA yang sangat fundamental karena menentukan di mana dan kapan transkripsi akan dimulai oleh RNA polimerase 2. Struktur promoter sendiri berbeda-beda antara prokariotik dan eukariotik. Pada prokariot, ada elemen seperti Min35 dan Krotak Pripnow, sedangkan pada eukariot lebih kompleks dengan tata box, inisiator, dan elemen proksimal yang mengikat faktor transkripsi spesifik. Dalam proses transkripsi, promoter berfungsi sebagai tempat terbentuknya pre-initiation complex atau PIC yang terdiri dari berbagai faktor transkripsi umum dan RNA polimerase 2. Setelah itu terjadi promoter melting dan clearance menandai dimulainya elongasi RNA. Aktivitas promoter ini sangat diatur oleh faktor transacting seperti aktivator dan represor, serta elemen cis-acting seperti enhancer dan silencer yang memungkinkan kontrol genetik dari jarak jauh. Selain itu, regulasi epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon juga berpengaruh besar dalam membuka atau menutup akses promoter terhadap mesin transkripsi. Kesimpulannya, promoter adalah pusat pengendali utama ekspresi gen, bukan hanya menentukan kapan gen harus menyala ataupun mati, tapi juga menjadi dasar penting bagi pemahaman tentang regulasi genetik dan penelitian biomedis ke depannya. Salah saran. Jadi masih diperlukan pemahaman dan penelitian lebih lanjut supaya bisa lebih memahami mengenai peran gene promotor dan mengembangkan ilmu biomolekuler dan bioteknologi. Masih diperlukan penelitian yang membahas tentang variasi urutan gen promoter, modifikasi epigenetik, faktor yang mempengaruhi tingkat ekspresi gen, dan mutasi atau abnormalitas pada gen promoter. Dengan ini diharapkan adanya perkembangan dalam penanganan terhadap masalah-masalah pada gene promoter yang lebih efektif.